Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khamisi maktubun wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Hadirin hadirat mustamin mustamiat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di dalam majelis taklim. Pengajian kita pada minggu yang lalu kita sedang mendengarkan makalah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan apabila Allah menghendaki ketika penduduk surga akan masuk surga, ketika itu Allah mengutus seorang malaikat membawa hadiah untuk disampaikan kepada para calon penghuni surga. Kemudian hadiah itu ada 10 macam di samping kiswatun minal jannah ya. Itu ada cap ya, atau stempel yang ada tulisannya gitu ya. Barangkali itu merupakan suatu surat ketetapan bahwa dia itu diterima sebagai penduduk surga. Tentunya orang masuk surga itu tidak mudah, melewati tahapan-tahapan. Kemudian ada proses-proses. Bahkan surga itu juga ada yang menjaga. Jadi tidak sembarangan orang masuk kan gitu. Jadi harus benar-benar orang itu akan menjadi penghuni surga. Di antara bukti bahwa orang itu sebagai penduduk surga ada pernyataan dari Allah. Ya. Di antara pernyataan Allah itu adalah berupa surat yang ada stempelnya. Stempel itu ada bunyi-bunyi kalimat-kalimat yang dari Allah. Kemudian yang kelima di sini dikatakan wa fil khamis lan ing dalem cap kang kaping 5 maktubun utawi tulisan. Wa zawwajnahum bi hurin 'ain ya. Wa zawwajnahum lan ngerabekake ingsun ing ahli swarga bi hurin 'ain kelawan widodari. Ini setune ingsun iku jazaituhum bales sapa ingsun ing ahli swarga al yauma ing dina iki. Merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa penghuni surga itu nanti akan dikawinkan dengan istri-istri, yaitu hur, bidadari sebagai pembalasan dari Allah. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru. Aku membalas kepada mereka pada hari ini sebab mereka telah sabar. Bima sabaru, bima sebab barang sabaru kang sabar sapa ahli swarga. Gitu ya. Jadi orang masuk surga itu syaratnya memang orang sabar-sabar. Salamun alaikum bima sabartum.
Itu pun juga ucapan yang akan diucapkan oleh malaikat-malaikat ketika menjemput mereka. Selamat, selamat, salamun alaikum bima sabartum, sebab Anda sabar, gitu ya. Jadi sabar dalam arti yang pertama, sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Sabar waktu di dunianya. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga, sabar ketika menerima ujian-ujian dari Allah. Nah, orang-orang yang sabar itulah nanti akan masuk surga, ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Annahum humul faizun. Mereka itu adalah orang-orang yang bahagia. Begitu pernyataan Tuhan di dalam surat tadi itu. Itu yang kelima, ya. Kemudian yang keenam, wa fis hadisilan iku ing dalem cap kang kaping 6 maktubun utawi tulisan. Hadza jazaa'ukumul yauma bima fa'altum minat ta'ah. Ya. Hadza utawi kiki panggonan tempat surga ini adalah balasanmu sekalian. Iku jazaukum wales sira kabeh al yauma ing dalam dina iki. Hari ini, ya, merupakan pembalasan bagi kamu sekalian. Bima sebab barang fa'altum kang ngelakoni sira kabeh minat taati bayane saking taat. Jadi taat itu adalah satu bentuk dari sabar tadi itu, ya. Taat apa yang diperintahkan oleh Allah, kerjakannya. Panggilan Allah, kita dipanggil oleh Allah menuju ke negeri yang damai. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah memanggil kamu sekalian itu supaya masuk negeri yang damai, negeri yang penuh kedamaian, yaitu surga. Panggilan itu dinamakan panggilan hakikat, ya. Jadi hakikatnya kita semua ini dipanggil, ya, dipanggil menuju ke surga, ya, tidak tetap tinggal di dunia ini, karena dunia ini bukan tempat yang sebenarnya. Dunia ini hanya sebentar. Ya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kan gitu ya. Allah menyatakan dunia ini hanyalah kesenangan yang hanya sebentar. Yutamatta'u qalilan tsumma yafna. Dinikmati memang nikmat dunia ini, tapi hanya sementara, hanya sebentar. Ya. Untuk sekarang ini barangkali sudah jarang yang sampai 100 tahun, ya. 80 tahun saja sudah jarang-jarang, ya. Berarti hanya sebentar dibanding dengan surga nanti yang selama-lamanya. Dan itu berkali-kali dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kenapa manusia ini banyak yang memilih dunia, lupa dengan kehidupan yang abadatif tadi itu. Sering-sering kali imam kita ketika sholat Jumat itu membaca surat itu, ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kan gitu nggih? Itu sering kali. Namun kadang-kadang kita kurang merenungkan, ya. Kenapa kamu sekalian memilih kehidupan dunia, hanya sibuk dengan urusan dunia, pagi, sore, siang, malam, ya. Yang dikumpul-kumpulkan harta kehidupan dunia, padahal akan ditinggalkan. Kalau sudah datang waktunya, yang ditumpuk-tumpuk tadi itu tidak ada manfaatnya, tidak ada yang dibawa sedikit pun. Maka yang dibawa itu hanyalah amal. Tadi dikatakan, ya ini sebab kamu dulu taat, apa yang diperintahkan oleh Allah itu dikerjakannya. Itu isi tulisan tadi itu demikian. Jadi orang yang nanti berhak masuk surga itu orang yang taat.
Kalau tidak taat, ya tidak mungkin. Maka panggilan yang dipanggil, panggilan Allah itu namanya panggilan hakikat. Nah, panggilan hakikat itu orang bisa masuk surga memenuhi panggilan Allah tadi itu harus melalui panggilan syariat, yaitu panggilan Nabi Muhammad. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah sama dengan nabi-nabi sebelumnya, yaitu supaya masuk mengerjakan agama ini, Islam. Jadi tidak cukup hanya begitu saja. Jadi Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah untuk mengajak masuk surga tapi lewat Islam, gitu ya. Itu namanya panggilan syariat. Ya. Rukun Islam yang 5 ini harus dikerjakan. Di samping syahadat, kemudian sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa bulan Ramadan, kalau sudah mampu berangkat haji. Itu tidak lain adalah panggilan untuk ke surga tadi itu. Ya. Jadi Allah memanggil tadi itu lewat syariat. Maka kita harus mengerjakan syariat tadi itu. Ya, kalau tidak mengerjakan syariat, ya tidak bisa. 5 itu yang mutlak hanya 3. Ya, artinya yang 2 itu tidak mutlak. Kalau yang 3 ini mutlak, semua orang yang ngaku muslim, laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, semuanya sama. Yaitu sholat 5, syahadat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Sedangkan zakat dan haji tidak semua orang. Bagi orang yang tidak punya, ya tidak wajib zakat. Kan gitu. Nah, haji juga begitu. Kalau tidak mampu, ya tidak wajib. Apa mereka nanti masuk surga, Pak? Orang yang tidak bisa haji masuk surga. Ya, walaupun tidak haji, karena memang alasannya tidak mampu. Tapi kalau tidak mampu, kok tidak berangkat, ya tidak bisa. Begitu. Jadi Allah menyatakan man istata'a ilaihi sabila walillahi 'alan nasi hajjul bait. Bagi Allah diwajibkan kepada umat manusia itu berangkat ibadah haji ke Baitullah. Di situ ada kata-kata man istata'a ilaihi sabila. Ya. Jadi orang yang mampu kok tidak melaksanakan berarti tidak taat. Wa man kafara wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang ingkar, tidak memenuhi panggilan Allah, perintah ibadah haji, itu dinamakan orang kufur. Nah, tidak bisa masuk surga itu. Jadi kamu sekalian dibalas, ya, itu adalah karena kamu dulu taat. Kan kemarin kita dengarkan panggilan itu ada 4. Panggilan Allah masuk surga, Darussalam. Panggilan Nabi Muhammad masuk Islam. Ya, ada orang tidak mau masuk Islam, ya sudah. Itu kata Rasul, semua umat itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa itu tidak mau? Ya orang-orang yang menentang Nabi Muhammad, mencela Nabi Muhammad, menghina Al-Quran. Ya sudah, tidak bisa masuk surga. Kan gitu. Ya. Intinya panggilan Kanjeng Nabi itu panggilan Islam, masuk Islam. Kerjakan Islam itu dengan baik. Ya. Itu panggilan yang kedua. Panggilan yang ketiga, panggilan muadzin. Kalau di sini Pak Khairul itu kan manggil-manggil. Ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ayo kita, ya, mengerjakan sholat. Ayo kita ini panggilan. Datangi, ayo datang ke masjid. Hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kepada kemenangan, kebahagiaan masuk surga. Itu panggilan. Itu apa namanya? Juru adzan itu menyampaikan panggilan Allah kan gitu tadi itu. Kalau tidak datang, dipanggil sholat tidak berangkat, ya sudah tidak bisa masuk surga. Ya. Kemudian yang keempat, panggilan Nabi Ibrahim untuk ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Itu Allah memerintah Nabi Ibrahim supaya manggil-manggil manusia seluruh dunia. Itu panggilan yang keempat. Itu ya. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Al-Ghunyah, bahwa panggilan itu ada 4 macam ini. Panggilan Allah, panggilan
panggilan Nabi Muhammad, panggilan Allah masuk surga, panggilan Nabi Muhammad masuk Islam, panggilan muadzin juru adzan untuk salat, panggilan Nabi Ibrahim untuk ibadah haji. Ya. Kita jangan sampai mengikuti panggilan yang kelima. Siapa itu? Panggilannya setan. Ya. Setan manggil untuk masuk neraka. Jangan mau. Ya, dipanggil masuk neraka mau. Ini banyak yang mau ini. Ya. Artinya dipanggil oleh setan mau itu tidak mengerjakan tadi itu. Jadi kalau kita itu tidak menyembah Allah, tidak ibadah pada Allah, berarti menyembah setan. Itu. Maka jangan menyembah setan. Artinya sembah Allah. Kalau sudah menyembah Allah, ibadah pada Allah, berarti ya kita itu ingkar kepada setan, gitu ya. Jadi begitu humul faizun. Kemudian yang ketujuh, wa fis sabi'i lan ing dalem cap kang kaping 7 maktubun utawi tulisan sirtum subbanan la tahramuna abada. Nah, sirtum dadi sira kabeh ya iku subbanan pira-pira pemuda la tahramuna kang ora bakal pikun sira kabeh abadan ing dalam selawase, ya. Jadi dinyatakan oleh Allah orang masuk surga itu selamanya tidak akan mengalami ketuaan, ya. Mereka menjadi orang muda-muda semua, walaupun bapak-bapak yang sudah tua-tua ini nanti di sana muda lagi, gitu, ya. Ada seorang nenek, ya, tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, napa kula niki saged mlebu swarga? Pertanyaannya to the point. Wah, seapa saya ini masuk surga? Kemudian Rasulullah semacam berkelakar. Tapi kelakarnya Rasulullah itu kebenaran. Oh, di swarga niku mboten nonton tiyang tuwa, Mbah. Cara Jawane ngaten. Orang itu nangis, lari nangis. Kalau begitu saya nanti tidak bisa masuk surga. Lari nangis. Kemudian Rasulullah suruh panggil. Dipanggil kesusuai mbah itu durung diterangno, ya. Artinya apa? Nanti orang masuk surga itu muda lah. Di dalam surat Waqiah silakan baca itu. Uruban atroba, kan itu ya. Jadi muda-muda belia. Kata para ulama ahli tafsir, rata-rata umurnya 33 tahun. Lucu-lucune wong. Umur 33 tahun. Masih gagah, masih sehat, gitu. Maka di sini dikatakan sirtum subbanan, Anda semua menjadi muda, la tahramuna, ya, abada. Anda selamanya sudah tidak akan pikun lagi. Lah kalau masuk surga pikun itu kan tidak bisa menikmati surga, gitu. Meripati gak pada ketok, delok swarga gak ketok. Ya, kan gitu kan tidak masuk akal itu. Jadi orang masuk surga itu nanti muda-muda semua, menikmati surga yang luar biasa seperti itu. Oleh Allah memang dibuat baru lagi, diciptakan uruban atroba, ya. Jadi memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahramuna abada. Maka diceritakan ada seorang pemburu yang sedang berburu di hutan, aneh melihat kejadian ada orang tidak punya mata, buta, tidak punya tangan, tangannya putus, tidak punya kaki, ya. Tapi apa yang diucapkan oleh orang ini? Alhamdulillah, 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 terus alhamdulillah. Pemburu tadi itu heran, ini orang seperti itu keadaannya, tapi alhamdulillah. Apa yang disyukuri? Kemudian didekati, Pak, panjenengan so alhamdulillah sing sampai syukuri napa? Wong panjenengan mboten gadah mata, uta, ndak punya tangan, ndak punya kaki, kok alhamdulillah. Apa itu? Kemudian orang itu menjawab dengan syair. Hamidullah rabbi idhadani ilal islami wa dinil hanifi.
Jawabnya nganggo syair. Ya, dia menjawab dengan syair. Hamidullah Rabbi, aku memuji kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, memuji Allah Tuhanku. Kenapa? Idhadani, sebab Allah memberikan hidayah kepadaku. Ya, ilal Islam. Saya diberikan hidayah oleh Allah masuk Islam. Ini tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Ya, wadinil hanifi, agama yang tegak lurus, tidak menggok-menggok, sirotol mustaqim. Itu. Jadi walaupun saya tidak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi saya Islam, nanti masuk surga. Lah kalau sudah masuk surga, butuh gitu. Matanya melek lagi, kan gitu. Ini dimudahkan oleh Allah itu. Itu artinya begitu. Dimudahkan. Jangan khawatir gitu ya. Maka bagi mbah-mbah yang sepuh-sepuh itu tidak usah takut, tidak usah khawatir. Asal mbah-mbah ini tetap tekun ibadah, ya, iman Islamnya tetap, nanti akan mudah lagi. Sirtum subbanan la tahramuna abada. Ya, kebenaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu adalah kebenaran, bukan kebohongan. Ya, maka jangan dibohongkan. Orang yang membohongkan nanti dia akan celaka, akan menyesal. Oh, ternyata benar, ya gitu ya. Ya kan gitu ceritanya dalam Al-Qur'an itu. Orang masuk neraka karena dulu udah percaya sama neraka. Setelah ada di neraka baru menjerit-jerit. Ya Allah, apakah ada jalan keluar dari neraka ini? Kan gitu ya. Ya. Nah, maka dari itu tidak ada jalan lain yang menjadikan kita itu selamat selain iman dan Islam. Ya. Iman itu dalam hati, Islam itu lahiriah kita ini mengerjakan. Iman itu jangan sampai menyimpang dari la ilaha illallah. Itu iman ya. Jangan sampai menyimpang dari la ilaha illallah. Yang banyak jadidu imanakum, perbaharui, adakan refreshing imanmu sekalian. Para sahabat tanya, kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami menyegarkan kembali iman kami ya Rasul? Ya, aksiru min qauli la ilaha illallah, yang banyak ucapan la ilaha illallah ya. Itulah sebabnya ada para ulama kita yang mengajarkan namanya thariqah, itu memperbanyak zikir kepada Allah, itu ya. Kemudian berikutnya lagi, wa fi thaminilan iku ing dalem cap kang kaping 8 maktubun utawi tulisan, sirtum aminin la takhafuna abada. Sirtum dadi sira kabeh iku aminin, aman kabeh, aman, damai, tidak ada pertikaian, tidak ada huru hara ya. Di surga itu sudah aman, aminin. La takhafuna abada, la takhafuna ora wedi sira kabeh abadan ing dalem selawase. Ya, tidak ada rasa takut lagi selama-lamanya. Ya. Maka orang yang matinya mati husnul khotimah itu nanti ketika mati didatangi oleh malaikat. Malaikat memberikan kabar gembira, ya. Orang yang istiqomah menjalankan iman dan Islamnya tadi itu, imannya tetap la ilaha illallah, kemudian Islamnya dikerjakan dengan baik, dengan istiqomah terus menerus. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, istiqomah. Kemudian pada saat itu turun dari langit tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat datang untuk apa? Memberikan kabar gembira. Allah takhafu wala tahzanu. Ya, begitu kata Allah. Kamu tidak usah takut menghadapi akhirat. Di sana tidak ada takut lagi. Ya, wala tahzanu, dan kamu jangan prihatin meninggalkan dunia ini. Ya, dunia ini tidak enak. Dunia ini tidak enak. Kamu diajak masuk surga. Ini loh surganya.
ditampakkan. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ditampilkan surga, nampak bagi dia rumah-rumah yang indah di surga itu. Kemudian pada saat dia itu senang seperti itu, kemudian dicabut nyawanya, tidak terasa. Itulah namanya husnul khotimah. Malaikat-malaikat itu menyatakan, saya akan memandu saudara. Jadi yang akan memandu fil hayatid dunya fil akhirah nahnu auliyaikum, ya, kami yang sanggup menjadi pemandu, pemimpin kamu. Itu kata malaikatnya. Nahnu auliyaikum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami yang akan memandu Anda, ya, mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Jadi malaikat-malaikat nanti yang memandu, gitu, ya. Itu adalah orang yang matinya mati husnul khotimah. Jadi tidak takut, ya, menghadapi akhirat, karena akhirat itu kehidupan yang nikmat tadi itu. Wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi bagi yang dimaksud ini adalah bagi penduduk surga. Sedangkan penduduk neraka, di sana sudah tidak ada lagi namanya nikmat, tidak ada lagi namanya senang, ya. Di sana yang ada hanya siksa yang luar biasa, ya. Akibat daripada orang tidak sabar menjalankan perintah Allah. Wa fitasi ilan iku ing dalam tulisan cap kang kaping 9 maktubun utawi tulisan apa? Wa faktumul anbiya awasiddiqin wasyuhada iwassolihin. Wa faktum nyocoki sira kabeh al anbiya ing para nabi wasiddiqin lan wong kang temen-temen kabeh wasyuhada ilan pira-pira wong mati syahid wassolihin lan wong kang mati soleh, ya. Jadi tulisan itu isinya bahwa calon penduduk surga itu karena sesuai dengan apa yang diucapkan ketika salat membaca surat Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu? Orang-orang yang diberi nikmat itu siapa? Ya, yaitu para nabi, an-nabiin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Itu jalan yang ditempuh oleh para nabi, para rasul, orang-orang yang mati syahid, ya, orang-orang yang betul-betul imannya, ya, orang-orang yang soleh. Jadi kita kalau ingin masuk surga harus sesuai dengan mereka, sesuai dengan para nabi. Para nabi itu tidak ada yang nyimpang, semuanya la ilaha illallah. Tidak ada nabi yang mengajak percaya kepada yang lain, tidak ada, ya, semuanya la ilaha illallah. Maka jalan yang kita tempuh ini adalah jalan mereka, para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang yang mati syahid membela kebenaran agama, orang-orang soleh. Jadi kita mohon pada Allah dalam surat Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu bukan jalan orang-orang yang nyimpang, gitu. Yang ghairil maghdubi alaihim itu orang yang apa namanya dikutuk oleh Allah. Siapa itu? Adalah orang-orang Yahudi, ya. Itu maghdubi alaihim itu adalah orang-orang Yahudi, ya. Kenapa kau dikutuk oleh Allah? Karena mereka membunuh nabi. Dosa yang paling besar orang Yahudi itu adalah mencela, mencaci maki, bahkan membunuh nabi. Itu, ya. Itu orang-orang Yahudi. Nabi siapa yang dibunuh? Nabi Zakaria dibunuh. Putranya Nabi Yahya juga dibunuh. Ini kata Imam Jalaluddin dalam tafsirnya, tafsir Jalalainnya diterangkan, dosa orang Yahudi yang paling besar itu adalah membunuh Nabi. Ya.
Ini Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa juga mau dibunuh. Jadi yang mengejar-ngejar Nabi Isa mau dibunuh itu adalah orang Yahudi. Mereka menuduh Nabi Isa itu adalah anak zina karena tidak punya ayah, hanya punya ibu. Kan jelek itu. Oh Nabi, ya orang yang sangat mulia, orang suci, Ruh Allah, kok dihina, bahkan dituduh menjadi anak zina. Raja difitnah seperti itu, kemudian oleh raja diperintahkan ditangkap. Nabi Isa ditangkap, ya, tapi oleh Allah diselamatkan, gitu ya, diselamatkan, diropak sampai ke langit. Itu dalam Al-Quran, warofa'nahu makan, ya, oleh Allah Nabi Isa itu dirangkat ke langit. Kemudian siapa itu yang dibunuh? Yang dibunuh itu orang yang diserupakan, ya, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahum, dalam Al-Quran. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tidak. Walakin syubbihalahum, akan tetapi ya diserupakan. Jadi ada orang yang diserupakan wajahnya, tapi tubuhnya tidak, ya, dibunuh dan disalib. Nabi Muhammad juga mau dibunuh oleh orang Yahudi. Umpama oleh Allah Nabi kita tidak dilindungi, dibunuh oleh orang Yahudi. Itulah dosa yang paling besar, mencela bahkan membunuh Nabi. Itu orang Yahudi, ya, ini maghdubi alaihim. Nah kemudian kebalikannya sekarang, dolin ini justru yang menyembah Nabi, gitu. Kalau tadi ini membunuh Nabi, ini nyembah Nabi, itu namanya dolin. Nah kita siratal mustaqim. Jadi Nabi ya Nabi, Rasul ya Rasul. Nabi itu bukan Tuhan, ya, itu Islam, ya. Adapun saudara-saudara kita punya keyakinan semacam itu, ya silakan aja. Tapi kita ihdinas siratal mustaqim. Allah, ya, Tuhan yang sebenarnya itu hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Jadi di satu pihak ini namanya ekstrem kiri, kemudian di sini ada ekstrem kanan. Jadi orang yang kebangetan, ya. Kalau ini kebangetan mencela bahkan membunuh, kalau ini bahkan menyembah, itu namanya kebangetan, ekstrim. Lah kalau kita tidak, ya, ihdinas siratal mustaqim, itu maka itu harus menjadi keyakinan kita semua. Kemudian jadi di ada tulisan tadi itu, kamu masuk surga itu karena kamu sesuai dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah, nanti kalau sudah masuk surga ketemu mereka, ya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat, ya Allah, ya. Jadi harus sama dengan mereka. Nanti di surga itu bertetangga dengan para nabi. Itu nikmat yang luar biasa. Penduduk surga itu nanti adalah karena bertetangga dengan para nabi, para rasul. Lebih-lebih kalau bisa bertetangga paling dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, itu karena derajatnya Nabi Muhammad yang paling tinggi, ya, yang tidak ada seorang pun yang menyamai kedudukan Nabi Muhammad. Maqam Mahmud alladzi wa'atta, ya, itu tingkatan yang paling tinggi. Orang yang paling banyak selawatnya, orang yang paling dekat dengan Nabi, itu surganya tinggi. Maka barang siapanya ingin dekat dengan Rasulullah, maka banyak-banyak bersalawat kepada beliau, ya. Kemudian yang ke-10 terakhir, wafil asyirilan iku ing dalam cap kang kaping 10 maktubun utawi tulisan sakantum fi jiwarir rahman dzil arsyil karim, ya. Sakantum manggon sira kabeh fi jiwarir rahmani ing dalam tetanggan karo Gusti Allah kang Maha Welas. Tulisannya begitu, ya. Bertetangga, kamu sekalian bertempat tinggal, ya, bertetangga dengan Allah yang Maha Pengasih. Dzil arsy kang duweni aras
Al-Karimi kang moho mulya. Ya, moho loman. Kamu sekalian bertempat tinggal bertetangga dengan Tuhan yang Maha Rahman, yang memiliki aras yang mulia. Itu ya. Summa yaqulul malak, maka nuli ngucap sapa malaikat tadi yang dipanggil, yang disuruh oleh Allah tadi itu, malaikat tadi itu mengatakan begini, udkhuluha bisalamin aminin. Ini juga ayatnya. Oleh malaikat dikatakan udkhuluha, mlebu sira kabeh ing swarga, ayil jannah, bisalamin kelawan selamat. Ya, selamat saking apa? Minal apati saking pira-pira pancabaya. Aminina tur hale aman kabeh, ya. Oleh malaikat dipersilakan masuk dalam keadaan aman dan selamat, ya. Come in please, silakan masuk surga dengan aman. Itu oleh malaikat tadi itu ya. Setelah disampaikan hadiah tadi itu kepada mereka. Yang penting mudah-mudahan kita semuanya katut, ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal jinnu tahti tuwal anwaru safi'atun wal haqqu yadhaharu min ma'nan wa min kalimi maula ya salli wa iman abada ala habibika khair amu wa sammu fa'i lanul basyairi lam tusma wa bariqatul idzari lam tushami mala ya salli wa sallim ala habibika khair ba'di ma akhbarol aqwama kahinuhum bi annatinahumul mu'wajalam yakumi maula salim daiman abada habibika khairil khalqi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtakhami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha
والكرم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله اللهم زدنا علما نافعا وقلبا منورا وفهما صحيحا ولسانا ناصحا ولقاء يقينا اللهم اجعلنا عالما في علمك وصالحا في عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.